Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat mendasar buat Anda yang lagi mendalami teknik kimia. Sesuatu yang mungkin terasa familiar tapi sekaligus agak membingungkan. Anda tentu sudah hafal di luar kepala kan? Persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Sederhana, elegan, dan jadi sahabat karib lah di ujian termodinamika dasar. Tapi coba kita jujur sejenak. Seberapa sering sih kita benar-benar berurusan dengan gas ideal di dunia nyata? Di dalam reaktor bertekanan tinggi atau kolom distilasi di pabrik sungguhan? Jawabannya, ya hampir nggak pernah. Nah, misi kita kali ini adalah menjembatani kesenjangan antara teori gas ideal yang indah di buku teks dengan realitas gas non-ideal yang, ya, berantakan tapi nyata. Sesuatu yang akan Anda hadapi setiap hari dalam karir. Sumber kita adalah sebuah perkuliahan mendalam tentang termodinamika teknik kimia, dan kita akan fokus mengupas tuntas satu konsep kunci, fugasitas. Oke, mari kita bedah ini. Tepat sekali. Dan penting banget untuk menggarisbawahi kenapa pemahaman ini bukan sekedar buat dapat nilai A di kelas ya. Ini benar-benar krusial. Perilaku non-ideal itu bukan detail kecil yang bisa dibulatkan. Ini inti dari cara kerja banyak proses industri. Non-idealitas ini muncul dari mana? Gini, sumbernya sederhana dan logis sebetulnya. Pertama, di dunia nyata, molekul gas itu punya ukuran. Mereka menempati ruang. Oke. Kedua, ada gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar molekul yang kekuatannya beda-beda. Ada yang saling suka, ada yang saling menghindar, gitu. Iya. Dua hal ini, ukuran dan gaya interaksi, itu diabaikan sepenuhnya oleh asumsi gas ideal kan? Nah, dampaknya bisa sangat besar. Kalau Anda merancang proses pemisahan atau reaksi hanya berdasarkan asumsi gas ideal, perhitungan Anda bisa meleset puluhan %. Wow. Dan dalam skala industri, kesalahan sekecil itu bisa berarti kerugian jutaan dolar atau bahkan kondisi operasi yang nggak aman. Disinilah fugasitas masuk, bukan sebagai konsep abstrak, tapi sebagai alat rekayasa yang esensial. Baiklah, sebelum kita lompat langsung ke konsep fugasitas, kayaknya kita perlu mundur selangkah ya. Sumber kita menekankan pentingnya mulai dari energi Gibbs. Kenapa harus energi Gibbs? Bukannya ada properti termodinamika lain kayak entalpi atau entropi? Kenapa energi Gibbs yang jadi pusat perhatian di sini? Itu pertanyaan yang bagus, karena ini fondasinya banget. Anda bisa bayangin properti termodinamika lain sebagai pemain dalam sebuah drama, tapi energi Gibbs ini sutradaranya. Dia yang nentuin arah cerita. Oke, menarik. Entalpi kasih tahu kita soal panas, entropi soal ketidakteraturan, tapi energi Gibbs lah yang kasih tahu kita apakah sebuah proses bisa terjadi secara spontan. Dia kekuatan pendorong di balik hampir semua hal yang Anda pedulikan sebagai insinyur kimia. Seperti reaksi kimia atau distilasi gitu? Tepat. Apakah reaksi akan berjalan ke arah produk, bagaimana campuran cairan akan terpisah saat didistilasi, atau bahkan bagaimana dua zat akan bercampur. Jadi, kalau kita mau memodelkan sistem non-ideal secara akurat, kita harus mulai dari properti yang mengendalikan sistem itu, yaitu energi Gibbs. Oke, jadi logikanya, kalau perilaku gas berubah dari ideal jadi non-ideal, cara kita hitung energi Gibbs-nya juga harus berubah. Tapi gimana caranya? Kita tentu mulai dari kasus yang kita sudah paham betul, gas ideal. Benar, kita selalu membangun dari fondasi yang kokoh. Nah, ada cara alternatif untuk mengekspresikan energi Gibbs yang ternyata sangat berguna. Kita mulai dari persamaan fundamental yang mungkin sudah Anda lihat di kelas. DG sama dengan VdP SdT. Iya, ingat itu. Ini hubungan diferensial yang sakral dalam termodinamika. Dalam banyak proses industri kan, kita sering tertarik pada apa yang terjadi pada suhu yang relatif konstan. Kalau kita asumsikan suhu konstan, maka DT jadi 0, dan persamaannya jadi jauh lebih simpel. DG sama dengan VdP. Jadi dengan menjaga suhu tetap konstan, kita bisa isolasi pengaruh tekanan terhadap energi Gibbs. Dan untuk gas ideal, kita tahu persis hubungan V dan P dari persamaan PV sama dengan RT untuk 1 mol. Tepat sekali. Kita bisa substitusi V dengan RTP ke dalam persamaan DG sama dengan VdP. Persamaannya jadi DG sama dengan RTP dP. Langkah selanjutnya, kita integralkan kedua sisi untuk dapat nilai G total. Hasilnya adalah GI sama dengan RT ln P plus CT. Subskrip IG di sini untuk ideal gas ya. Oke. Poin kuncinya di sini, dan ini titik awal kita yang paling penting. Untuk gas ideal, pada suhu tertentu,
Nilai energi Gibbs-nya secara langsung terkait dengan logaritma natural dari tekanannya. Tekanan adalah variabel kunci yang mendikte segalanya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Dan juga, jujur, agak membingungkan buat saya waktu pertama kali belajar. Jadi, kalau LNP itu kuncinya untuk gas ideal, apa yang terjadi pas gasnya jadi non-ideal? Pas molekul-molekul itu mulai saling tarik-menarik dan ukurannya jadi signifikan. Tunggu sebentar. Ini terasa kayak trik matematika loh. Kita cuma menciptakan properti baru F biar persamaannya berfungsi. Gimana kita tahu ini mewakili sesuatu yang nyata secara fisik dan bukan cuma sekedar mencocokkan kurva? Itu keberatan yang sangat valid dan banyak mahasiswa merasakannya. Ini bukan sekedar trik, tapi sebuah definisi yang sangat cerdas. Coba bayangkan gini. Tekanan itu harga yang tertera di label barang. Oke. Untuk transaksi ideal, harga di label ya harga yang Anda bayar. Tapi dalam transaksi nyata, ada PPN, biaya layanan, dan lain-lain. Harga akhir yang benar-benar terasa di dompet Anda kan beda dari harga di label. Haha, ya juga. Nah, fugasitas itu adalah harga akhir itu. Dia adalah tekanan efektif yang dirasakan oleh sistem setelah memperhitungkan semua pajak dan biaya layanan berupa interaksi antar molekul. Jadi para ahli nggak membuang kerangka G sama dengan RT, LAN, P plus C. Mereka mempertahankannya, lalu bilang, untuk gas nyata, variabel yang masuk ke logaritma ini bukan tekanan mekanis P, tapi tekanan efektif yang kita sebut fugasitas F. Persamaannya jadi sangat mirip. G sama dengan RT, LAN, F plus C. Oke. Analogi itu ngebantu banget. Jadi fugasitas itu bukan sesuatu yang kita ukur pakai manometer, tapi sebuah konsep yang menangkap semua kompleksitas interaksi molekuler dan menyajikannya dalam satu angka. Tepat. Dan ada cara lain untuk mikirinnya yang saya suka. Dosen saya dulu pernah nyebut fugasitas sebagai tendensi untuk kabur atau escaping tendency. Tendensi untuk kabur. Iya, ini bukan cuma soal tekanan. Ini tentang seberapa besar keinginan sebuah molekul untuk melarikan diri dari fasa tempatnya berada. Molekul yang saling tarik-menarik dengan kuat di fasa cair, tendensi untuk kaburnya rendah, jadi fugasitasnya rendah. Molekul gas yang saling tolak-menolak, tendensi untuk kaburnya tinggi, fugasitasnya bakal lebih tinggi dari tekanannya. Menarik. Pandangan ini sangat berguna nanti pas kita bahas pemisahan. Dan jembatan pentingnya adalah, kalau sebuah gas nyata ada di kondisi di mana dia berperilaku ideal, maka fugasitasnya akan sama persis dengan tekanannya. F sama dengan P. Ini memastikan kerangka kerja kita konsisten. Oke. Jadi sekarang kita punya dua variabel. P, tekanan yang kita ukur, dan F, fugasitas atau tekanan efektif itu. Logikanya, perbedaan antara keduanya harusnya kasih tahu kita sesuatu yang penting. Bagaimana kita bisa pakai perbedaan ini untuk mengukur secara kuantitatif seberapa jauh sebuah gas dari perilaku ideal? Pertanyaan yang sangat praktis. Nah, untuk menjawabnya, kita perlu memperkenalkan konsep yang sangat berguna. Properti residu. Idenya sederhana, properti residu itu perbedaan antara nilai properti untuk gas nyata dan nilai properti yang akan dimiliki gas itu kalau dia berperilaku ideal pada suhu dan tekanan yang sama. Oke. Ini cara sistematis untuk mengisolasi dan mengukur efek dari non-idealitasnya aja. Jadi, untuk energi Gibbs, kita bisa definisikan energi Gibbs residu sebagai G nyata dikurangi G ideal. Tepat sekali. Energi Gibbs residu yang sering dilambangkan GR adalah G nyata, G ideal. Sekarang kita pakai dua persamaan yang sudah kita bahas. G nyata itu RT ln F plus CT, dan G ideal itu RT ln P plus CT. Suku CT-nya bakal hilang kalau dikurangkan. Betul, saling menghilangkan. Yang tersisa adalah GR sama dengan RT ln F, RT ln P. Dengan sifat logaritma, ln A ln B sama dengan ln AB, persamaan ini bisa kita bikin lebih simpel, jadi bentuk yang sangat ringkas dan kuat. GR sama dengan RT ln FP. Wow, jadi ukuran non-idealitas yaitu GR secara langsung terhubung dengan rasio FP. Rasio ini kayaknya penting banget ya, mengubah konsep rumit jadi satu angka sederhana. Tepat.
Rasio FP ini saking pentingnya sampai dikasih nama dan simbol khusus, koefisien fugasitas, dilambangkan dengan simbol Yunani P. V. P. Oke. Jadi, V sama dengan FP. Ini parameter tak berdimensi yang jadi semacam laporan kesehatan idealitas sebuah gas. Signifikansinya buat Anda sebagai mahasiswa jelas banget. Pertama, kalau gas berperilaku ideal, kita tahu F sama dengan P. Artinya V sama dengan 1. Kalau V sama dengan 1, Ln1 kan 0, dan GR jadi 0, masuk akal. Iya, nggak ada residunya. Betul. Kedua, kalau gasnya non-ideal, F nggak sama dengan P, dan V nggak akan sama dengan 1. Nilai V ini jadi ukuran kuantitatif langsung. Kalau Anda lihat di output simulator, V sama dengan 0,8, Anda tahu saat itu juga tekanan efektifnya cuma 80% dari tekanan terukur. Kalau pakai tekanan terukur, ya salah 20%. Koefisien fugasitas ini sinyal peringatan Anda. Jadi, apa artinya semua ini dalam aplikasi nyata di lapangan? Mari kita bawa konsep ini ke skenario praktis. Sumber, kita kasih contoh klasik. Kesetimbangan uap cair, atau VLE. Bayangkan Anda punya wadah tertutup, berisi air. Terus Anda panaskan sampai mendidih. Di dalam situ ada fase cair dan fase uap bersamaan, pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, bagaimana fugasitas berperan di sini? Ini aplikasi utamanya. Untuk paham perannya, kita harus kembali ke kriteria fundamental kesetimbangan fasa, aturan dasarnya. Agar dua fasa atau lebih bisa hidup berdampingan secara stabil, energi Gibbs molar di setiap fasa itu harus sama. Oke, jadi energi Gibbs uap harus sama dengan energi Gibbs cair. Betul. Guap sama dengan G cair. Dan karena kita sekarang tahu G itu fungsi dari fugasitas, yaitu G sama dengan RT ln F plus CT. Kesamaan energi Gibbs ini pasti punya implikasi langsung ke fugasitas di kedua fasa. Implikasi yang sangat langsung dan kuat. Karena guap sama dengan cair dan suhunya sama, maka secara matematis artinya fugasitas dari fase uap harus sama dengan fugasitas dari fase cair. Fu uap sama dengan F cair. Ini syarat kesetimbangan dalam bahasa fugasitas. Ah, oke. Kondisi ini kita sebut kondisi jenuh atau saturated. Makanya, fugasitas pada kondisi ini disebut fugasitas jenuh atau FSAT. Oke, itu untuk zat murni. Tapi kalau saya coba misain etanol dan air di kolom distilasi, apa artinya? Apakah fugasitas etanol di fasa uap harus sama dengan fugasitasnya di fasa cair, dan hal yang sama berlaku buat air? Terus gimana itu bantu saya merancang kolom saya? Pertanyaan Anda langsung ke jantung perancangan proses pemisahan, dan jawabannya ya persis seperti itu. Untuk setiap komponen, dalam campuran, pada kondisi setimbang, fugasitas komponen itu di fase uap harus sama dengan fugasitasnya di fase cair. Jadi, F etanol uap sama dengan F etanol cair, dan F air uap sama dengan F air cair. Kenapa itu sangat kuat? Pikirkan lagi tentang tendensi untuk kabur tadi. Kalau pada suhu dan tekanan tertentu, tendensi kabur etanol dari fasa cair lebih tinggi daripada air, maka lebih banyak etanol yang akan kabur ke fasa uap. Uap yang terbentuk jadi lebih kaya etanol. Inilah prinsip dasar distilasi. Oke, paham. Kemampuan kita menghitung fugasitas setiap komponen di setiap fasa secara akurat, itu kunci untuk memprediksi komposisi di setiap tray di kolom distilasi. Tanpa fugasitas, perancangan kolom distilasi modern untuk sistem non-ideal itu mustahil. Cuma nebak-nebak aja nanti. Ini semua sangat kuat secara konseptual ya. Tapi sebagai seorang insinyur, pasti pertanyaannya, gimana cara ngitung nilai fugasitas ini di dunia nyata? Kita kan nggak bisa mengukur fugasitas secara langsung seperti kita mengukur tekanan. Bener, fugasitas itu properti yang dihitung bukan diukur langsung. Dan ini pertanyaan paling penting dalam praktek. Sumber kita memberikan peta jalan dengan menyebutkan 3 metode utama. Oke, apa saja ketiga metode itu dan kapan kita pakainya? Metode pertama, yang paling fundamental, adalah pakai data PVT eksperimental. Kalau Anda punya data lab yang sangat akurat tentang bagaimana volume V berubah terhadap tekanan P pada suhu T, Anda bisa integrasikan data itu secara numerik untuk hitung fugasitas. Ini standar emasnya dari segi akurasi. Tapi kelemahannya jelas. Anda bergantung pada ketersediaan data yang seringkali mahal atau bahkan nggak mungkin didapat untuk semua kondisi. Metode kedua kayaknya yang paling umum dipakai di software simulasi ya. Tepat. Metode kedua dan yang jadi pekerja kerasnya dalam simulasi proses adalah
Persamaan keadaan atau Equations of State atau EOS. Ini model matematis yang menghubungkan P, V, dan T untuk fluida nyata. Anda pasti pernah dengar nama-nama seperti Redlich Kwong, SRK, atau Peng Robinson. Iya, sering dengar. Nah, software kayak Aspen Hyesis itu pakai persamaan ini di latar belakang untuk hitung fugasitas. Kelebihannya, mereka sangat kuat. Tapi ada seninya, Anda harus pilih EOS yang tepat untuk sistem Anda. Memilih SRK untuk hidrokarbon itu pas. Tapi untuk sistem polar kompleks mungkin butuh model lain. Dan yang ketiga, sepertinya ini untuk situasi yang lebih simple. Benar. Metode ketiga adalah korelasi umum atau generalized correlations. Metode ini pakai pendekatan grafik atau persamaan yang didasarkan pada prinsip keadaan yang bersesuaian. Sering pakai parameter tambahan seperti faktor asentrik, omega, yang ngukur seberapa aneh bentuk sebuah molekul. Oh, kelebihannya itu kecepatan dan kesederhanaan. Ini alat hitung cepat Anda buat estimasi kasar, buat ngecek angka, tanpa perlu buka simulator yang rumit. Ketiga metode ini memberikan perangkat lengkap bagi insinyur. Luar biasa. Jadi mari kita rangkum perjalanan kita ya. Kita mulai dari keterbatasan persamaan gas ideal. Lalu kita lihat gimana energi Gibbs itu jadi sutradara yang menentukan arah proses. Dari sana lahirlah konsep fugasitas sebagai tekanan efektif atau tendensi untuk kabur. Kita juga belajar cara mengukur penyimpangan dari idealitas pakai koefisien fugasitas, V, dan yang terpenting, melihat aplikasinya dalam menentukan syarat kesetimbangan uap cair. Ini benar-benar fondasi untuk mulai menangani masalah-masalah termodinamika di dunia nyata. Tepat. Ini lompatan konseptual yang sangat penting dari termodinamika ideal ke termodinamika terapan yang sesungguhnya. Dan untuk menutup diskusi kita, saya mau kasih satu pemikiran untuk Anda renungkan lebih lanjut. Sesuatu yang akan membawa Anda ke bab selanjutnya dalam studi Anda. Silakan. Pembahasan kita hari ini kan sepenuhnya fokus pada zat murni, satu komponen saja. Namun, seperti yang sudah kita singgung, di pabrik kimia, Anda hampir selalu berurusan dengan campuran. Iya, betul. Bayangkan campuran etanol dan air. Di sana, non-idealitas nggak cuma datang dari molekul yang berinteraksi dengan sesamanya, tapi juga dari interaksi antar molekul yang beda jenis. Etanol dengan air misalnya. Interaksi silang ini seringkali yang paling kompleks. Jadi, pertanyaan untuk Anda bawa pulang dan renungkan sebelum kuliah berikutnya adalah, bagaimana menurut Anda konsep fugasitas yang sudah kita bangun untuk zat murni ini bisa diperluas dan diadaptasi untuk menangani kompleksitas dalam sebuah campuran? Bagaimana kita mendefinisikan fugasitas satu komponen di dalam lautan molekul lain yang juga non-ideal? Nah, disitulah dunia termodinamika jadi benar-benar menarik dan kuat dan membawa Anda ke konsep fugasitas parsial dan koefisien aktivitas.